Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 11 IPS 3. Di sini kami ingin melaporkan serta menjabarkan hasil dari kerja kelompok kami mengenai Kerajaan Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah masa kejayaan Sriwijaya. Yang ketiga, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, pengertian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sumatera serta memiliki pengaruh besar terhadap Nusantara. Nama kerajaan ini berasal dari bahasa Sanskerta, Sri yang artinya adalah bercahaya, dan Wijaya yang memiliki arti kemenangan. Sehingga arti nama kerajaan ini adalah kemenangan yang bercahaya. Yang kedua, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sejarah masa Kerajaan Sriwijaya dimulai sejak abad ke-9 hingga abad ke-10, di mana saat itu kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Tidak hanya perdagangan maritim saja, akan tetapi juga berbagai kerajaan di Asia Tenggara, seperti kerajaan di Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam, hingga Sumatera dan Jawa berhasil dikuasai Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal, yang mana waktu itu seluruh kapal yang lewat akan dikenakan bea cukai. Mereka juga berhasil mengumpulkan kekayaan mereka dari gudang perdagangan serta melalui jasa pelabuhan. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya harus berakhir sekitar tahun 1007 dan 1023 Masehi. Bermula ketika Raja Rajendra Chola, seorang penguasa kerajaan Chola Mandala, berhasil menyerang Sriwijaya dan berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Terjadinya penyerangan ini karena kedua kerajaan ini saling bersaing pada bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Chola Mandala bukan berniat untuk menjajah, akan tetapi ingin meruntuhkan armada kerajaan, sehingga membuat kondisi ekonomi pada saat itu melemah serta berkurangnya pedagang. Tidak hanya itu, kekuatan militer kerajaan juga melemah dan membuat prajurit Sriwijaya melepaskan diri dari kerajaan, hingga masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berakhir sekitar abad ke-13. Ketiga, peninggalan kerajaan. Salah satu jenis peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih ada hingga saat ini berupa prasasti dan candi. Prasasti Iligor. Prasasti ini ditemukan di Nakhon Sitamarat, wilayah Thailand bagian selatan, yang memiliki pepatah di kedua sisinya. Pada bagian sisi pertama dinamakan Prasasti Ligor A atau Manuskrip Vyangsa, sementara di sisi satunya merupakan Prasasti Ligor B yang kemungkinan besar dibuat oleh raja dari Wangsa Sailendra. Terus ada Prasasti Kota Kapur. Sini ditemukan oleh J.K. van der Meulen tahun 1892 dengan misi yang menceritakan tentang kutukan untuk orang yang berani melanggar titah atau perintah dari kekuasaan Raja Sriwijaya. Terus ada lagi Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang tahun 1935 yang berisi tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedautan Sriwijaya dan kini disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Terus Prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini ditemukan di kaki bukit Seguntang, tepi bagian utara Sungai Musi. Louis Constant Westeneng yang merupakan seorang residen Palembang menemukan sebuah prasasti pada 17 November 1920.
Prasasti yang disebut dengan Talang Doa ini berisi tentang doa dedikasi yang menceritakan aliran Buddha yang dipakai pada masa Sriwijaya. Terus ada Candi Muaro Jambi. Candi terluas di Asia Tenggara yakni seluas 3.981 hektar dan kemungkinan besar adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Melayu. Candi ini terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Indonesia di tepi Batanghari. Terus Candi Muara Takus. Terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar Riau, Indonesia, yang dikelilingi dengan tembok 74 x 74 meter terbuat dari batu putih ketinggian kurang lebih 80 cm. Candi ini sudah ada sejak zaman keemasan Sriwijaya dan menjadi salah satu pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Raja Kerajaan Sriwijaya. Raja Kerajaan Sriwijaya yang berhasil menaklukkan Jawa dan Melayu adalah Dapunta Hyang atau Srijayanasa dan memimpin pada tahun 671. Lalu pada tahun 728 hingga 742, Sriwijaya dipimpin oleh Rudra Wikrama yang melakukan utusan ke Tiongkok pada masa kepemimpinannya. Pada tahun 702, Sriwijaya dipimpin oleh Sri Indrawarman dan dilanjutkan oleh Sri Maharaja pada tahun 775. Berkat kepemimpinannya, Kamboja dan Thailand berhasil ditaklukkan oleh Sriwijaya. Tahun 851, Sriwijaya dipimpin oleh Maharaja yang dilanjutkan oleh Balaputra Dewa di tahun 860 Masehi. Raja Kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya adalah Sri Udayaditya-Warman yang memimpin kerajaan pada tahun 960 Masehi dan dilanjutkan oleh Sri Udayaditya pada tahun 962 Masehi. Kepemimpinan Sriwijaya dilanjutkan oleh Sri Sudamaniwarmadewa dan Marawijaya Tungwarman pada tahun 1004 Masehi. Kepemimpinan Raja Kerajaan Sriwijaya yang terakhir adalah Sri Sangramajiwiyanaja Tungwarman pada tahun 1044 Masehi. Berkat kepemimpinannya, Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh India. Kesimpulannya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang pernah jaya pada masanya. Bahkan kerajaan ini dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai berita luar negeri, mulai dari Arab hingga Cina, menjarakan kerajaan yang berada di Pulau Sumatera ini. Selain itu, jayanya kerajaan ini dibuktikan dari peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti. Peninggalan tersebut berhasil ditemukan di berbagai tempat sekaligus menjadi bukti bahwa kerajaan Sriwijaya ada dan pernah menguasai Asia. Sekian paparan dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.